Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang Q&A ya, atau tanya jawab tentang asesmen nasional yang menjadi gantinya ujian nasional. Oke, di sini ada data isi. Mungkin saya besarkan aja ya biar kelihatan. Data isinya yang pertama jelas adalah tujuan dari asesmen nasional ini sebagai ganti dari ujian nasional. Kemudian ada instrumen, nanti AKM versus UN ini adalah penjelasan mengenai apa itu AKM, kemudian bedanya dengan UN apa. Itu dalam AKM nanti ada beberapa hal yang akan dinilai, yaitu instrumen dari asesmen nasional. Yang pertama ada AKM, asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan pelajar. Jadi ujian nasional itu akan diganti oleh asesmen nasional. Nah, isinya apa aja? Ya 3 ini. Pertama AKM, survei karakter, dan survei lingkungan pelajar. Jadi sudah nggak ada lagi pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan kejuruan kalau itu SMK. Nanti juga ada soal dan kisi-kisi, kemudian perangkat dan kesiapan dari infrastruktur untuk 2.4 ini khusus harus diketahui oleh para proktor. Begitu. Kemudian di nomor 3 ada pelaksanaannya kapan, waktu, kemudian teknis pelaksanaannya seperti apa. Baru kemudian di akhir nomor 4 ada tindak lanjut dari program ini. Oke, kita pertama akan membahas AKM dulu ya. AKM itu apa dan yang lain sebagainya akan kita bahas di sini. Oke. Ya, pertama yang akan kita bahas adalah ini. Apa itu asesmen nasional sebagai ganti dari UN? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesatuan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi yang dinilai sekarang bukan lagi kompetensi atau kemampuan siswa, tapi yang kita nilai adalah mutu dari pendidikan itu. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim kesatuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu AKM, kemudian survei karakter, dan survei belajar. Ya, itu adalah 3 hal yang akan dinilai dalam asesmen nasional nanti. Oke. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, mengapa perlu ada asesmen nasional? Nah, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dengan adanya AKM ini sebagai ganti dari ujian nasional, yang menjadi tolak ukurnya adalah peningkatan dari mutu pendidikan secara keseluruhan, bukan hanya kemampuan siswa dalam pelajaran nasional saja. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat yang memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Nah, itu. Kemudian asesmen nasional, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan, misal antar satuan pendidikan, antar kelompok sosial ekonomi di suatu wilayah antar sekolah negeri maupun swasta ya, karena yang dinilai di sini adalah tadi ada survei karakter ya. Kemudian asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Tentunya melalui survei yang ada di dalam asesmen nasional. Nah, ini hal yang diharapkan dapat mendorong sekolah
dan Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya dalam perbaikan mutu pembelajaran. Gitu ya. Jadi setelah ada asesmen, nanti diharapkan pemerintah mempunyai informasi, kemudian bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga bisa mengukur hasil pembelajaran oleh muridnya. Oke, mungkin banyak sekali yang bertanya-tanya, kan selama 3 tahun mereka belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris dan kejuruan, kenapa yang diukur bukan itu? Nah, itu yang akan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti akan kita bahas di bawahnya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi asesmen nasional itu tidak menjadi tolak ukur kelulusan dari peserta didik. Nah, bagaimana? Nah, ini jawabannya. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Jadi nanti asesmen nasional itu dilakukan di tengah-tengah jenjang. Jadi kalau SMP kelas 8, kalau SMA berarti mereka kelas 11 baru diuji. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan membuat skor atau nilai peserta didik secara individual seperti dijelaskan sebelumnya. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Jadi nanti diambil secara sampling, diambil 45 siswa yang akan mengikuti asesmen nasional. Nah, hasil dari asesmen nasional ini tentunya tidak akan mempengaruhi sama sekali dengan kelulusan dari peserta didik, karena itu hanya digunakan sebagai tolak ukur mutu pendidikan di suatu sekolah tersebut. Begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, siapa yang menjadi peserta? Nah, ini tadi udah sedikit saya singgung bahwasanya yang menjadi peserta adalah asesmen nasional diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8 dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Jadi nanti sekolahan nggak bisa menentukan atau dipilih yang pintar-pintar itu nggak bisa, karena dipilih secara acak, hanya sampling saja, begitu ya. Oke. Kemudian mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Ini jawabannya. Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan melalui prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Ya, jadi itu sudah menjadi hak dari seorang pendidiknya, Bapak dan Ibu gurunya. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistemnya. Jadi yang dievaluasi hanya sistemnya saja. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Nah, karena itu hanya diambil samplingnya saja. Karena itu tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang perlu adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Nah, kenapa sampling? Ya karena ini sekali lagi hanya menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dan juga dilaksanakan di tengah-tengah jenjang. Nah, pada intinya nanti di kelas 12 mereka bisa memperbaiki kekurangan-kekurangannya, begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa yang menjadi sampel adalah ini kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA atau SMK atau MA. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Jadi mereka masih seenggaknya mempunyai waktu 1 tahun lagi untuk memperbaiki kekurangan dari peserta didiknya. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, kelas 10
kelas 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi kepada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Oke, pada intinya itu kenapa dilakukan di tengah-tengah tingkatan ya, karena biar bisa memetakan bagian-bagian yang masih belum dikuasai. Nanti masih ada kesempatan lagi 1 tahun lagi untuk diuji lagi. Nah, untuk ujiannya di kelas 12 atau di kelas 9 ketika mereka lulus, kita masih belum tahu ya seperti apa. Nah, kita tunggu aja informasi yang selanjutnya. Begitu. Yang selanjutnya, apakah asesmen nasional itu menggantikan UN? Jawabannya tidak ya. Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Jadi, sekali lagi, asesmen nasional itu tidak menggantikan UN, karena yang dinilai bukan kemampuan siswa secara individu, tapi yang dinilai adalah mutu dari sistem pendidikan kita. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Jadi harapan kami jelas para pendidik adalah nanti setelah asesmen nasional ini dilaksanakan, itu bagaimana evaluasinya ya, bagaimana kelanjutannya, itu yang sangat-sangat kami harapkan. Tapi kalau ini hanya sekedar program dari Kementerian Pendidikan, nah itu yang sangat-sangat kami sayangkan begitu ya. Kalau misalkan dengan adanya asesmen nasional ini tidak lebih baik dari ujian nasional begitu. Oke, yang selanjutnya, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Nah, ini mungkin yang sering sekali ditanyakan, kenapa di dalam AKM itu yang diukur adalah kemampuan untuk membaca, literasi, dan kemampuan untuk menghitung secara dasar ya. Karena ngapain kita selama ini udah belajar 6 tahun kalau di SD ya, 3 tahun kalau di SMP, dan juga 3 tahun kalau di SMA, SMK, kemudian yang dinilai bukan yang kita pelajari itu. Nah, seperti ini jawabannya ya. Asesmen nasional mengukur 2 macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur oleh AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga pembelajaran yang lain seperti agama, IPA, IPS, dan pelajaran yang lainnya. Kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis dan sistematis. Nah, mungkin ini yang dimaksud itu baik ya, tapi sampai sekarang kita masih belum mendapatkan pelatihan bagaimana caranya untuk membuat soal AKM ya, yang versi agama, mungkin versi pelajaran IPA dan pelajaran IPS ya. Kalau kita amati sejenak soal-soal dari literasi dan numerasi itu cenderung panjang dan siswa diberikan sebuah permasalahan ya. Saya kemarin sempat membaca soal AKM itu ada permasalahan siswa yang setiap harinya dia pergi ke sekolah berjalan kaki. Kemudian di situ ada sebuah grafik dan informasi mengenai perkiraan cuaca ya. Misalkan hari Senin itu kemungkinan hujan, hari Selasa mendung, hari Rabu cerah, dan yang lain sebagainya. Nah, dari data itu atau dari statistik itu kita
nanti murid diminta untuk menalar ya perkiraan